Lupa Ibu belum di apa, apa itu belum di oke ya sebentar. Belum di record sebentar share screen mana tadi ya? PPTX-nya sebentar. Aduh, mana tadi ya? Sebentar, sebentar. PPTX-nya mana tadi ya? Second. Oke, oke, oke. Tadi sudah Ibu buka di, oh ini ya. Oke. Ada pertanyaan mengenai tugasnya? Ya, ini yang kemarin itu apa itu planning? Dunia balok ini sudah kita bahas pemahaman apa itu planning, dunia balok, the goal, stack planning, ini yang dicari penelitiannya, tapi harus dilihat apakah memang itu jurnal penelitian ataukah blog ataukah itu misalnya hanya sebagai referensi aja. Jadi yang disuruhkan yang diminta adalah jurnal penelitian. Berikutnya constraint posting ya. Muhammad Arif Suarisidi ya. Nah, ini kemarin kita sudah membahas yaitu contoh si Tesla. Tesla itu adalah ada sebuah misalnya ini kendaraan atau mobil yang kita tidak perlu drive-nya, kita tidak perlu mengendarai, kita hanya ada di seperti ada perintah memang command bisa hanya suara, nah, kita sudah dibawa kemana-mana. Itu yang keluaran si Tesla ya. Itu cara kerjanya menggunakan AI ya, kecerdasan buatan. Nah, ini dia ya ininya ya, produksinya. Jadi caranya ada lagi input user ID and destination, tap ID card sebelum masuk lift. Ini pun sudah ya. Kalau misalnya di sini ada ya beberapa kantor. Jadi kita tidak perlu ini, kita hanya menggunakan ID user ID ya. Ada kantor-kantor, hotel gitu ya. Jadi kita menggunakan user ID semacam apa itu ya, kayak di apa itu barcode ada juga, ada ini menggunakan card. Jadi ada ID card-nya. Ini pun menggunakan apa itu penggunaan teknik artificial intelligence ya. Ini contoh elevator control system dengan Rock CTR, New York, Petronas ya, Kuala Lumpur ya, kebutuhan user. Nah, di sini dibuatkan kapasitas ruang, konflik antar pengguna, extended travel, non-stop travel, VIP service, akses restrict. Nah, ini dia ya. Jadi di luar sistem user memasukkan ID dan tujuannya. Jadi kita hanya ini dia di input ID kita berapa, kemudian nanti kita mau kemana, sudah kita nyampe gitu dia ya. Kemudian apa itu planning? Itu yang tadi ya, ide atau metode yang telah dipikirkan secara detail. Kenapa keluar lagi si Hair ini? Oh ya, menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya ide atau metode mengalahkan tim lawan dalam satu pertandingan sepak bola. Ada ya, yang kemarin itu bermain catur ya dibuatkan. Kemudian diagram atau peta detail tentang bagian-bagian penting suatu kota, gedung, mesin dan sebagainya ya. Ini memanfaatkan list pun boleh. Diagram peta detailnya ya untuk memetakan suatu kota atau gedung ya. Kemudian cara penyusunan suatu benda, misalnya susunan tempat duduk. Jadi bagaimana mengatur duduk itu supaya misalnya tidak terlalu sering kebanyakan antri. Jadi digunakan sebuah metode atau teori atau algoritma. Jadi orang pun tidak berdesak-desakan itu ya. Itu diplanningkan. Kemudian planning di sini tidak hanya berbentuk IT-nya, ini juga untuk keuangan juga sehingga seseorang bisa mendapatkan kapan dana di pensiun, rencana investasi dan seterusnya. Ini penggunaan planning di artificial intelligence ya, bisa harus dibedakan planning perencanaan sehari-hari ataupun planning di akuntansi ataupun ekonomi, ini planning di bidang kecerdasan buatan ya. Planning action or process of making plans for something ya, plan rencana, sementara planning itu adalah perencanaan ya. Lanjut kita buatkan
Dalam AI ada suatu metode penyelesaian masalah dengan cara memecahkan masalah. Itu tadi AI ini ya, planning dalam AI. Ada masalah, dibuatkan sub-sub masalah, diselesaikan, kemudian digabungkan, dan ini menjadi solusi lengkap. Ini yang tadi kita bahas. Berikutnya, dunia balok. Minggu kemarin sudah memiliki sebuah permukaan datar tempat menyimpan balok disebut dengan meja. Itu tadi ya, kalau di kemarin digambarkan bagaimana sebuah robot yang terdiri dari kotak-kotak ataupun balok memiliki sejumlah balok kotak yang berukuran sama. Jadi kalau misalnya pernah kamu lihat model robot yang kaki tangannya semuanya berbentuk kotak-kotak ya, bahkan kepalanya pun ya. Tapi sekarang robot udah beda ya, sudah bisa dibuatkan seperti mirip persis seperti mau bentuk apa manusia pun ada ya. Memiliki sebuah lengan robot yang dapat memanipulasi balok. Contoh di sini ada inisial, ini dia ya, on table, empty. Ini menggunakan stack ya. Kalau semua kita bahas itu adalah di dekomposisi, disusun, ini menggunakan stack ya. Ini dia initial state, ini awalnya, BAC, DGFH, ini disusun seperti tujuannya goal state, ini menggunakan stack ya. Stack itu adalah mengoperasikan perpindahan data atau objek pada sebuah tumpukan. Nah, ini dia ya, ada data BAC, DGFH, kemudian dilakukan perpindahan menghasilkan ini ABC, jadi berurut ya. Ini menggunakan metode stack ya. Real problem. Jadi contohnya tadi yang permasalahan yang bagaimana yang menggunakan teknik si planning ini. Contoh tadi di manufaktur, otomotif elektronik, elevator control system yang itu tadi ya, tour guide, port strategy. Ini membuat rencana perjalanan yang efisien ya. Kita mau kemana-kemana ada sesuai dengan budget. Jadi kita input, kita mau kemana, data budget kita berapa, nanti mereka akan membuatkan planning-nya. Nah, itu dia. Course strategi. Bagaimana pengambilan MK apa ya mata kuliah yang kemarin kamu ada mencarikan jurnal penelitian itu dia ya. Jadi optimasi pengambilan mata kuliah misalnya supaya cepat lulus, optimasi apalagi ya budget ya itu dia ya itu contohnya ya real problem inilah yang bisa diselesaikan permasalahan yang muncul dengan teknik planning artificial intelligence. Ya di sini adalah pendefinisian kondisi balok on table balok A berada di permukaan meja clear tidak ada balok clear ya on AB AB bisa di A bisa di B ya balok A menempel di atas balok B. Nah, ini dibuatkan dalam bentuk algoritmanya. Kondisi lengan robot yang lengannya tadi ya, ini minggu kemarin sudah dibahas ya, cuma menjelaskan mengulang. Holding A, lengan robot sedang memegang balok A, empty, R empty, robot tidak ya. Jadi ini ketika ada nempel, R empty tidak ada ya. Ini operator ya. Jadi untuk planning operasi yang digunakannya adalah state-nya ini state, ini tujuannya adalah menggunakan stack ya. Umumnya ini stack A, B yang dilakukan letakkan balok A di atas balok B. Unstack mengangkat balok A menempel di atas balok B, pick up ya, pick up angkat A ke permukaan meja, put down letakkan. Jadi ini dia untuk si robotnya cara kerjanya letakkan balok, unstack angkat balok, pick up letakkan angkat balok ke meja, put down letakkan balok ke di permukaan meja ya. Ini kalau dibuatkan bentuk ini apa nanti ke algoritmanya diterjemahkan precondition. Ini minggu kemarin sudah apa itu PID inilah tadi untuk penyelesaian gunakan tadi balok ya. Namun untuk algoritmanya menggunakan operasi PID yaitu daftar PID-nya stack, unstack, pick up, and put down. Ini kalau dimisalkan ada masalah satu ya, jadi ada stack berlaku untuk objek ataupun data yang berbentuk tumpukan. Nah, ini dimisalkan masalah pertama BACD ya, ini lihat, ini hasilnya ya. Jadi ini disusun sehingga nanti bisa menjadi tumpukannya berurut ya, BACD.
Jadi di sini hanya satu ini numpuk AB. Nah, ini dia operasinya, algoritmanya. Kemudian blind search ya, mencari ini contoh BFS, DFS ya, blind search. Sebentar Ibu stop dulu, tapi nanti mau repot ya. Sebentar, kalau nanti mencarinya lupa ya. Oke, ini untuk BFS kecepatan dan memori, tapi sebaiknya sebentar Ibu stop dulu ya, karena supaya terlihat. Jadi contoh BFS itu adalah ini dia, jadi ini dia. Metode pencarian ya untuk yang tadi supaya lebih jelas ada namanya permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan dengan blind search, uniform search yang tadi ya. Contohnya permasalahan yang pencarian melebar yaitu metode BFS ya, BFS, Breadth First Search. Ini suatu metode juga nanti dibuatkan algoritmanya. Kemudian pencarian mendalam pertama disebut atau dikenal dengan deep first search. Pencarian mendalam terbatas, deep limited search, interactive deepening search. Inilah permasalahan yang bisa dilakukan dengan blind search, ya, pencarian buta. Kemudian pencarian terbimbing atau informed heuristic search, ya, terbimbing ya dirunut gitu ya, untuk permasalahan yang ada generate and test-nya, pendakian bukit hill climbing, pencarian terbaik pertama, tabu search, simulated analyzing, kemudian chipset insertion heuristic. Nah, ini permasalahan yang bisa dilakukan dengan inform heuristic search. Jadi ini contoh untuk BFS tadi ya, blind search atau bird first search. Ini dia. Nah, ini dia Ibu sampaikan. Jadi kenapa ada bird first search? Kenapa ada permasalahan ini? Ini dia. Setiap ini metodenya, setiap metode ini memiliki penyelesaian yang sama. Ini untuk BFS ya. BFS Ibu stop dulu. Kita lihat ada tadi Ibu udah Ibu siapkan Bigda sebentar. Oke ya. Oke, kembali ke sini tadi ya. Perilaku bukan sebentar. Oh ya, ini ya. Bisa dilihat? Ini bisa ya? Oh, saya Ibu stop dulu supaya terlihat. Jadi contoh tadi karena di situ banyak contoh-contoh kita mau melihat ada yang masih belum paham tentang jurnal penelitian ya. Jadi Ibu tadi contoh seperti tadi ya. Buatkan komen definisi ini. Nah, itu kan salah ya. Jadi kalau misalnya tolong diperbaiki bukan berarti ya diharapkan kamu supaya bisa membedakan gitu ya. Jadi ada masih beberapa mahasiswa itu belum tahu kan diminta tolong carikan penelitian yang mengenai planning kecerdasan buatan kan gitu kan. Contohnya ini ya. Penerapan kecerdasan buatan dalam menyelesaikan permainan pergeseran angka pada bintang David. Ada yang pernah nonton ini bintang David dengan metode pencarian breadth first dan pencarian heuristik menggunakan bahasa pemrograman visual. Jadi dalam judulnya ini ya ada permainan namanya pergeseran angka pada bintang David. Ada yang pernah mendengarkan permainan ini? Game? Ada yang sini apa? Suka game? Maniak game ada? Coba yang apa? Siapa yang suka game? Apa nama game yang kamu suka? Game. Tahu game kan? Permainan-permainan itu? Kalau Ibu dulu yang paling apa tuh? Yang email Ibu nggak terlalu suka game ya? Ada yang suka? Atau pernah mendengarkan game ini? Oke, kita lihat ya. Ya, ini contoh ya. Jadi untuk permainan pergeseran angka yang disebut bintang David ini, dia menggunakan dua pencarian. Ini menggunakan searching, bird first, and pencarian heuristik ya. Namun nantinya dia membuatkan diimplementasikan menjadi, nah ini dia ya, dibuatkan dia dalam bentuk sistem atau permainan juga ya. Ini rancangan form set-nya. Inilah bentuk permainannya. Ini rancangan pilih. Jadi dia seperti membuatkan game juga, dibuatkan dia, ya. Jadi kalau kamu suka game, ya ini bisa. Jadi membuatkan permainan dengan menggunakan teknik atau algoritma yang kita sebut tadi. Apakah kamu yang menggunakan yang pencarian brute first, yang tadi ada beberapa, ya. Tapi kita bahas dulu ini, ya. Metode pencarian brute first, Ibu besarkan ya. Bisa kamu sambil searching supaya bisa terlihat ya.
Kita lihat bagaimana dia menerapkan si searching ini di dalam permainan. Jadi ini yang seperti tugas kalian. Jadi ambil satu judul yang berbentuk penelitian, ya. Kemudian perhatikan kalau penelitian itu ya cirinya ini tadi satu, ada si penulis, ada ininya, kemudian ada ISSN biasanya, abstrak. Kemudian abstrak, kata kunci. Ini contoh penelitian, ya. Oke, kita lihat ya. Pencarian melebar pertama, ini metode bird first search. Semua node pada level N akan mengunjungi terlebih dahulu, kemudian ke node-node pada level N plus 1. Nah, ini dia ya. Dicari dulu yang mana pertama, N-nya, ke node-nya, kemudian ke N plus 1. Jadi setelah B, N plus 1 node yang lainnya mana? Nah, itu dia ya. Kemudian kita perhatikan, ada 3 persoalan yang berkenaan dengan metode pencarian ini. Satu, membutuhkan memori yang besar. Yang kedua, sejumlah besar pekerjaan jika lintasan solusi terpendek cukup panjang. Nah, ini dia. Dibuat dia tanda panahnya. Ini sangat jelas kalau nanti bisa kamu baca ya. Tidak relevannya operator menambah jumlah node. Nah, ini dia. Jadi harus di pergerakannya ya. Ini ke sini, ke B, ke C, kemudian ke D. Baru telusuri satu-satu. Selesai, ya kan? Ini membutuhkan memori dan membutuhkan sejumlah besar pekerjaan. Dia beberapa dia mencari searchingnya ada berapa kali, gitu ya. Kita lihat di sini pergeseran angka pada bintang David. Jadi permainannya ini caranya pertama tentukan keadaan awal initial state, tujuan goal state ya. Ini nama permainannya bintang David ya. Setiap angka dalam bintang David ini hanya dapat digeser ke suatu titik kosong yang atau tidak ditempati. Jadi permainannya kalau digambarkan ini dia, ya. Jadi ada berapa tahapan? Kalau kita di sini ada 10, 11, nah ini dia. Jadi ini yang dicari, ya. Model bintang David. Ini dibuatkan dia konteks diagramnya. Nah, ini dia cara permainannya, usernya. Nah, ini kalau tadi setelah dibuatkan, ini ditampilkan dalam bentuk rancangan, ini hasilnya ya. Ini initial state kejadian awalnya, kemudian ini yang hasilnya ya. Oke, ini dia dibuatkan dia. Jadi dari hasil pembahasannya, cara memainkannya kita lihat di sini. Geser angka 5 dari pos 9 ke ini. Jadi ini menceritakan si ini tadi pencarian yang tadi sehingga nanti dia di dalam permainan ini dia menjadi pemenangnya. Nah, itu dia ya, rancangan form solusi bintang David. Oke. Yang Ibu tanyakan, yang menjadi judul penelitiannya ada yang sudah pas, sudah benar, atau ada yang masih kurang? Belum Ibu koreksi. Kira-kira sudah ada yang sudah seperti itu, sudah paham? Ada? Atau siapa yang belum? Coba di tangan aja, kalau yang sudah, yang belum aja, yang belum mengerjakan. Ada? Belum? Belum juga? Jadi itu tadi contohnya ya. Jadi ini menarik juga untuk dibuatkan. Kalau misal ini caranya untuk bisa membuatkan seperti ini ya itu tadi ya harus paham metode ini ya. Metodenya ini seperti apa, algoritmanya, kemudian diterapkan kemana, ini ke angka pada bintang. Kemudian divisualisasikan dia atau dibuatkan dia ke dalam sistem atau aplikasi dalam menggunakan pemrograman visual. Jadi dia menggunakan Visual Studio membuatkan ini ya. Ini contoh permasalahan yang bisa diselesaikan dengan si ini tadi ya, dia pencarian bird first and pencarian heuristic. Tadi sudah kita bahas. Yang mana yang mana tadi yang satu lagi ya, ini dia kalau apa ini enggak apa dia, oh ini ya, oke ya. Jadi permasalahan yang bisa dilakukan dengan planning ya itu menggunakan operatornya stack, unstack, pick up ini dilakukan. Namun kalau membuat algoritmanya kita harus memahami ini clear Y, holding ini adalah membuatkan algoritmanya ya. Berikutnya komponen GSP ya. Komponennya ada stack, current state, stack tumpukan, current state tadi kondisi saat ini, daftar PED yang tadi satu set operator, ini daftar PED ya. Satu setnya stack, unstack, pick up, put down itu harus ada. Kemudian ada QQ antrian atau untuk menampung solusi. Oke. Ibu tanya,
di struktur data, apakah sudah membahas tadi Quick, sudah membahas apa lagi? Quick ada yang sudah membahas? Antrian? Pasti sudah ya. Stack? Struktur data. Pada kemana semua? Ya. Jadi ini kelanjutan dari struktur data. Jadi harus menguasai itu sudah paham. Yang mana itu stack, kapan terjadi, yang mana Quick, antrian, dan stack biasanya diselesaikan dengan algoritma apa. Quick diselesaikan dengan permasalahan apa. Jadi misalnya kalau kamu mau tertarik dengan AI ini, kecerdasan buatan ini, kembali baca-baca struktur data ya, yang berbau struktur data, yaitu ini tadi ada stack, kemana sih Priska baru masuk, ada stack, ada Quick ya, ini menjadi basic untuk pengoperasiannya. Ini contoh permasalahan yang tadi kita langsung ke ke penelitiannya tadi supaya kalau seperti ini kan agak susah menjelaskannya ya. Karena ini hanya menyusun supaya tumpukan ini menjadi tersusun. Nah, bagaimana caranya? Berapa tahap, berapa iterasi, berapa pencarian dengan metode apa? Kan itu dia. Ini menggunakan heuristic search hill climbing. Ini pun ada juga metodenya hill climbing ya. Permasalahan yang berikutnya ini digambarkan penggunaan ini tadi ya, operatornya, unstack, stacknya bagaimana. Jadi setiap permasalahan diselesaikan dengan komponen yang ini, unstacknya, stack, pick up. Walaupun tadi ada quick, antrian, ada stack ya. Oke, tadi kita sudah masuk ke contoh penyelesaian. Ini semua di tahapan-tahapan ini dengan penggunaan komponen stack yang 4 tadi, komponen PED-nya, itu dibuatkan dalam algoritma ya. Jadi ke codingnya ini harus kita terjemahkan ya. Untuk GSP algoritmanya, pertama tempatkan seluruh kondisi goal state pada slot state. Jadi apa yang mau dicapai buatkan dulu semuanya kondisinya. Yang kedua, masukkan setiap kondisi goal state yang belum tercapai ke dalam sebuah slot state ya. Kemudian lakukan loop ya, loopnya keluarkan kondisi yang sudah dicapai, ganti kondisi yang belum dicapai, pindahkan operasi, cek apakah current state sama dengan goal state. Kalau sudah sama current state dengan goal state, seperti yang tadi di contoh si permainan ini, ya, ini current-nya sudah dengan goal state, itu penyelesaiannya si planningnya berhasil. Ini dia ya, initial state, ini goal state. Apabila ini sudah dengan ini sudah sama, berarti permainan atau si teknik planningnya sudah selesai atau berhasil. Hanya di sini tadi yang ditekankan adalah pergeseran angka-angka tadi ya, sesuai dengan metode searching tadi. Itu dia ya. Ini sudah ada contoh. Jadi yang menjadi tugas kalian sekarang ya, ini banyak contoh-contohnya ya. Ini lagi ya. Ini tadi ya cara kerja menginput ini tadi ID card dengan ada user. Ini ada dibuatkan. Ini dia ya, teknik AI, kamu yang mana mau membuatkan ya. Searching, reasoning, planning. Kita learningnya belum ya. Oke. Ini tadi ya, Petronas KL. Siapa yang udah pernah ke sini? Atau yang ini? Ada yang sudah pernah? Petronas? Ada? Tidak. Oke, karena waktunya. Jadi tahapan sekarang ya, setelah ada beberapa contoh ya, coba cari judul. Kalau kemarin kamu mencari judul penelitian, kalau sekarang coba nanti kalian komen setelah ini, kira-kira dengan pemahamanmu dengan planning ya, dengan contoh tadi, kalau misalnya memahaminya mungkin masih belum ya. Dari contoh-contoh yang ada, coba buat satu judul ya, judul tapi ide kamu sendiri ya, ya tidak sesuai dengan yang kamu pahami dengan teknik planning yang kita bahas pertemuan kemarin dan hari ini ya. Coba carikan judul atau permasalahan yang bisa diselesaikan dengan teknik ataupun planning tadi ya. Itu nanti komen di GC kelanjutan kita setelah pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Siapa ini? Tadi dua, udah tinggal berapa ini orang? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah supaya kita kembali ke
Apa? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Setelah ini silakan kamu mau memikirkan kira-kira judul apa yang sesuai dengan penyelesaian atau permasalahan yang bisa diselesaikan dengan planning ya. Itu tadi contoh tadi permainan game, tadi ada mobil si Tesla, ada tadi ID card. Nah, sekarang kamu kira-kira itu ya. Kalau sudah mengerjakan tugas yang minggu kemarin, mungkin kamu akan lebih terbantu ya untuk mengerjakannya. Itu nanti kita lanjutkan di GC-nya, waktu masih ada. Sekian sore ini, bila tidak ada pertanyaan lagi, cukup? Ada? Ada pertanyaan, Pika? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, oke. Terima kasih, selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu.